Prabu Arjuna Sosrobau seri 138 Bambang Sumantri Perang Tanding. Sang putri Dewi Citrawati sangat kagum akan kedahsyatan ilmu dari anak muda Senopati Agung Negeri Mahespati itu. Namun para putri Dumas tidak berani memandang ke tengah arena. Mereka masih menutup mata dan telinga. Para senopati negeri Mahespati pada akhirnya mengakui kesaktian dari Senopati Agungnya. Mereka sudah tidak meragukan lagi dan bahkan ikut bangga karenanya. Para prajurit kebanyakan pun hanya terenganga menyaksikan unjuk kedikdayaan dari Senopati Agung Negeri Mahespati itu. Mereka membayangkan pun tidak bahwa ada ilmu yang bisa disalurkan lewat juntai cambuk dan mampu mengoyak batu cadas sedemikian dalam dan panjang. Pasukan segelar sepapan pun tak akan mampu menandingi Bambang Sumantri seorang diri, celeduk salah seorang prajurit. Ya benar, bahkan seandainya dikeroyok oleh para senopati pun, ia pasti dapat mengalahkannya, sahut kawannya. Kini semua penonton diam, tegang, menunggu apa yang akan terjadi dengan kedua petarung sakti mandraguna tersebut. Yang terdengar hanya desir angin di tanah gersang. Bahkan kini, para putri Dumas pun berani membuka tutup muka, ingin melihat apa yang akan terjadi di tengah arena. Ada apa? Kok sunyi senyap? Batin mereka. Bahkan pula, para wanita dan mereka yang bernyanyi kecil pun kini berani berdiri dan mengarahkan pandangannya ke tengah padang tandus. Terlihat Prabu Harjuna Sosrobau dan Senopati Agung Bambang Sumantri telah berhadap-hadapan kembali tanpa memegang senjata apapun. Matahari telah condong ke barat, udara sudah tidak seterik sebelumnya. Para penonton pun seakan tak mendapat kesempatan untuk beringsut meninggalkan tempat. Tak ingin kehilangan waktu barang sekejap pun, agar tetap bisa menyaksikan pertarungan dahsyat. Dan kini Prabu Harjuna Sosrobau dan Bambang Sumantri telah berhadap-hadapan, walau dengan jarak agak jauh. Walau keduanya sama sekali tidak bersenjata, namun bukan berarti adu ilmu akan kalah dahsyat dengan sebelumnya. Mereka, para penonton melihat Prabu Harjuna Sosrobau berdiri tegak dengan mengatupkan telapak tangan di depan dadanya. Sedangkan Bambang Sumantri berdiri dengan sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. Kedua telapak tangan terbuka di depan dada dan mengarah ke Prabu Harjuna Sosrobau. Sekejap kemudian, dari telapak tangan Prabu Harjuna Sosrobau meluncur cahaya kebiruan ke arah Bambang Sumantri. Namun dalam waktu yang hampir bersamaan, dari telapak tangan Bambang Sumantri pun meluncur cahaya yang hampir serupa, kebiru-biruan juga. Kedua sinar itu pun bertemu di tengah arena. Tidak ada suara ledakan, namun bertemunya kedua sinar tersebut sangat menyilaukan mata bagi yang melihatnya. Terbentuklah dua lingkaran cahaya yang berpendar di tengah arena. Terlihat kedua cahaya itu saling dorong, kadang sedikit maju ke arah Bambang Sumantri, namun sesaat kemudian maju ke arah Prabu Harjuna Sosrobau. Beberapa saat, kedua cahaya itu seakan hanya diam di tengah arena, namun sesungguhnya sedang terjadi adu ilmu yang sangat dahsyat antara keduanya. Jika salah seorang sedikit lengah, tentu akan terkapar di tengah arena, terdorong oleh pancaran cahaya yang sangat kuat.
Prabu Harjuna Sosrobau adalah seorang raja yang penuh pengalaman, sedangkan Bambang Sumantri seorang anak muda yang sedang mekar-mekarnya. Mereka adu ilmu lahir dan batin. Namun demikian, kedua cahaya tetap tidak bergerak, tetapi sangat menyilaukan. Semua orang berdebar-debar ketika menyaksikan kedua petarung itu maju selangkah demi selangkah. Mereka yakin bahwa keduanya sedang mengerahkan seluruh kemampuan dan kekuatannya, dan pula membentengi diri dengan ilmu kebalnya. Semakin dekat, tubuh Bambang Sumantri semakin memancarkan hawa panas. Bahkan dirasakan oleh kusir kereta yang ada jauh di belakangnya. Sedangkan tubuh Prabu Harjuna Sosrobau semakin lama semakin memancarkan cahaya kebiruan. Aura kebiruan itu menyelimuti tubuh Prabu Harjuna Sosrobau. Semua orang diam, namun jantungnya berdegup kencang dan hatinya berdebar-debar. Mata tak berkedip menyaksikan keduanya maju selangkah demi selangkah. Cahaya yang beradu semakin membuat lingkaran yang semakin lebar, namun tetap gergeming, tidak terdorong ke arah manapun. Namun semakin menyilaukan. Mereka mengerahkan seluruh kemampuan yang ada padanya untuk menundukkan lawannya. Namun sepertinya masih tetap berimbang. Seluruh padang tandus sunyi senyap. Semua penonton menahan nafas, seakan mereka ikut merasakan dorong-mendorong menahan kekuatan lawan. Kedua manusia sakti mandraguna dengan langkah berat maju, selangkah, 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 dan bersambung.